Iya, selamat pagi dan shalom. Puji dan syukur pada 5 Maret 2023 kita boleh berhimpun bersama dalam memuji memuliakan Tuhan di dalam ibadah jam 9. Demikian juga kami menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah dalam menyaksikan secara live. Kiranya damai sejahtera Allah akan memberkati dalam ibadah ini. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kita diajak untuk mengenang dan menghayati kasih Allah yang menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dalam penghayatan akan kasih Allah yang menyelamatkan umatnya itu, hendaklah kita semakin diteguhkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Dalam tuntunan tema minggu ini, iman yang dibaharui. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita dan meresponi panggilan Tuhan dan memuliakan Dia sambil menyanyikan sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kita berdiri sambil prosesi Alkitab dan pelayan masuk dalam ruangan ibadah. Lihatlah Dia
bagimu juga. Kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 121 maaf. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Ini kita baca secara berbalasan, laki-laki dan perempuan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ke gunung-gunung dunia, Mazmur 121. Penuh hidup dalam kasih begitu sangat penting. Puji Tuhan, perintah Tuhan menjadi karunia tersendiri bagi kita hari ini. Olehnya perintah tentang kasih itu dengarkanlah, terimalah dan lakukanlah. Firman Tuhan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa,
mempunyai kasih. Aku serupa gong yang menggema dan carang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk tinggalkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari mengaku dosa, memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Sungguh perjalanan hidup ini tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan Tuhan. Demikian dengan segala pikiran kita yang buruk terhadap sesama, tutur kata yang sering menyakiti hati sesama kita, bahkan sikap hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Itu semua tidak dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, untuk membarui hidup kita yang berdosa ini, marilah dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Sidang jemaat, firman Tuhan menjadi berita sukacita, berita anugerah bagi kita. Dari Roma 4 ayat 7 dan 8, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin.
Mari mempersiapkan persembahan syukur dengan cara yang baik, dengan melipatnya secara baik. Nats persembahan terambil dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sambil persembahan syukur kita kumpulkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 sampai selesai pun dijalankan. Puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmatnya. Puji yang kekal bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Ya, ada kotak khusus di depan. Mari memberi persembahan untuk kotak khusus yang ada di tengah-tengah kita. Siapa kita iakan, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya. Puji Dia, kasih-Nya seluas-luas. Kotak khusus ini adalah pengadaan LCD proyektor dan laptop jemaat. Puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka
Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kasih sayang-Mu dalam seluruh kehidupan kami, termasuk melalui keberadaan kami di dalam ibadah pada saat ini yang Kau hadirkan, dan kami telah memberikan persembahan syukur kami melalui pundi kota khusus yang dijalankan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang memberikannya kepada kami kembalikan kepadamu dengan rasa syukur. Engkau berkati kiranya yang telah kami berikan ini agar dapat dipergunakan di tengah-tengah persekutuan kami dalam pelayanan, baik dalam jemaat maupun di luar jemaat. Yang masih ada pada kami, Tuhan berkenan memberkati untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kami. Inilah persembahan syukur kami Bapa, terimalah dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Meresponi persembahan syukur, puji Tuhan semesta karena kebajikannya kita ungkapkan pujian dari Mazmur 136 ayat 1. Tuhan semesta karena kebajikannya sampai selama-lamanya, kasih perjanjiannya. Dialah yang memberi, Dia makhluk rezeki sampai selama-lamanya, kasih perjanjiannya. Kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Sampai selama-lamanya, dari dulu dan kini, kasih setiamu, dan bahkan kami yakin dan percaya sama sekali Tuhan tidak membiarkan kami. Sama sekali Tuhan tidak jauh daripada kami. Kasih setiamu, kasih sayangmu begitu sangat-sangat kami rasakan dalam kehidupan kami, bahkan juga hari-hari yang telah kami lalui ini. Begitu banyak tak terhitung jumlahnya. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga buat semua itu. Dan hari ini kembali Engkau menghimpunkan kami bersama dalam persekutuan kudus di rumah-Mu ini. Ibadah menyembah Engkau dan berupaya untuk terus mau hidup dalam terang Tuhan seperti yang Tuhan ingini. Tuhan, kami siap untuk selalu Engkau bimbing dan Engkau arahkan. Semoga kami dimampukan, diteguhkan, dikuatkan, menerima anugerah firman-Mu. Layakkan ampuni kami. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu sidang jemaat serta saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita yang pertama pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang kelima. Saya ulangi, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kalau kita sudah mendapat, mari kita sama-sama membaca. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman yang kedua terambil dari kitab Injil Roma pasal 4 ayat 1 dan 5, kemudian ayat 13 sampai 17. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5, lalu pas ayat 13 sampai 17. Firman Tuhan. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Hosiana firman Tuhan. Bacaan Injil dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17.
Demikian Injil Yesus Kristus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Puji Tuhan buat firman-Nya yang boleh menjadi karunia tersendiri dari Tuhan buat Bapak Ibu, saudara-saudara, buat kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan.
Dan hari ini mari kita bersama-sama merenungkan iman yang dibaharui. Kapatonganan dibarui. Berarti ada sesuatu yang salah ini. Jadi sebuah kesempatan bagi kita Bapak Ibu untuk merenungkan bagaimana iman kita. Satu raja bilang, torro melosia moraka, mempayan melosia moraka. Itu yang harus kita renungkan. Jangan-jangan juga kita sudah merasa nyaman dengan keyakinan kita. Merasa nyaman bahwa yang kita lakukan itu sudah benar. Yang kita nyatakan itu sudah benar. Dalam banyak hal, termasuk apa motivasi kita beribadah, termasuk apa motivasi kita berbuat baik, termasuk apa motivasi kita memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan. Atau jangan-jangan juga kita sudah merasa nyaman, enjoy, merasa sudah benar dengan hidup keberimanan kita. Atau lebih parahnya pada tingkat yang lebih di atas lagi, mungkin ada orang yang merasa dirinya paling beriman, paling benar gitu. Ada istilah Bapak Ibu Saudara-saudara atau peribahasa bagaikan katak dalam tempurung, yang tidak bisa melihat sekitarnya, hanya pada wilayah tempurung itu. Dan secara umum kita mengatakan orang yang bagaikan katak dalam tempurung sebenarnya orang bodoh. Tetapi parahnya terkadang ada orang yang seperti itu merasa iaman na tahu, iaman na motongan, merasa paling benar, merasa paling hebat. Dalam versi yang lain dari ungkapan itu saya mau mengatakan seperti itu. Jangan-jangan ada yang merasa sudah paling saleh gitu, paling benar, paling hebat, ya, paling tinggi, paling baik, paling berhikmat, atau dalam kaitannya dengan kehidupan keagamaan merasa paling dekat dengan surga. Sehingga pada tatanan kehidupannya ini berbanding terbalik dari unsur esensi di dalam imannya, yang paling pokok dalam imannya, bahwa sesungguhnya orang yang beriman seharusnya menyatakan cara dan sikap hidupnya dalam pandangan Allah seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan ingini. Tetapi terkadang ketika kita merasa paling benar, ketika kita merasa sudah paling suci, paling saleh, terkadang kita melihat orang-orang di sekitar kita tidak lebih baik daripada kita. Bahkan mereka di bawah level kita. Ini bisa menimbulkan kesombongan rohani, keangkuhan spiritual. Dan ini sangat berbahaya. Dan itu membuat penglihatan kita seperti kuda yang diberi kacamata, sehingga enggak nengok kiri, enggak nengok kanan pandangannya ke depan, seolah-olah dialah yang paling benar. Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau orang-orang kebanyakan pada saat itu, pada zaman Nikodemus ini ya, pada zaman Yesus, jikalau kebanyakan orang Farisi membenci Yesus, menjadikan Yesus sebagai musuh besar, dan jikalau orang Yahudi dan bahkan kelompok pemimpin agama Yahudi, istilah alim ulama, tokoh-tokoh agama yang merupakan panutan orang banyak, bagaikan katak dalam tempurung. Mereka
menganggap dengan ketaatan kehidupan keagamaan mereka yang begitu sangat ya memang luar biasa. Mereka adalah orang yang agamais. Spiritualitas keagamaan mereka begitu sangat baik. Disiplin rohani mereka begitu sangat baik. Ketaatan aturan agama mereka sangat baik. Detail mereka secara legalistik, formal, mereka begitu sangat baik. Mereka nampak sebagai orang saleh. Dan memahami adalah dengan cara seperti itu mereka dianggap sebagai orang beriman. Mereka dianggap sebagai orang benar. Dan merekalah yang akan memiliki hidup kekal. Merekalah yang akan memiliki hidup di dalam kerajaan Allah. Dan pada satu sisi juga hal ini membuat mereka sombong dalam hal kerohanian. Dan jangan-jangan ya bisa saja kita terjebak seperti itu. Tidak menutup kemungkinan kita bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan banyak ya yang kita lihat dengan begitu sangat ya, penampilan agamais. Ini kan terkadang membingungkan juga, bertindak atas nama agama tetapi menyakiti orang lain. Bertindak yang paling benar dengan doktrin-doktrin yang keliru bahwa kamilah gereja yang terbaik gitu loh. Malah zaman dulu ada yang mengklaim diri, di gereja kami Roh Kudus bekerja, di gereja you enggak bekerja. Ini parah Bapak Ibu Saudara-saudara. Berapa waktu yang lalu ada ketua RT, ada Pak RW di sini. Iya. Tapi bukan RT-nya sebenarnya. Di sana itu orang sedang beribadah, dia petantang petenteng seperti Tuhan melarang orang mengambil alih hak Tuhan untuk menyalahkan orang, menghakimi orang, dan berupaya untuk menghentikan ibadah. Ini saya yakin karena pasti orang itu menganggap diri yang paling benar. Miris melihat itu Bapak Ibu, kesombongan rohani. Dan di sekitar kita tidak menutup kemungkinan masih banyak orang-orang seperti itu. Nah di antara itu jangan-jangan kita juga. Tuhan sangat menyayangkan kalau hidup keagamaan kita seperti itu. Nah, jikalau orang banyak pada zaman Nikodemus dan bahkan 70 orang dari 71 pemimpin agama yang namanya Sanhedrin, Nikodemus masuk di situ sebagai perwakilan mazhab dari golongan Farisi. Nikodemus adalah orang yang dihargai, berketeladanan, saleh betul, berdoa, rajin betul berdoa. Aturan keagamaan diikuti dengan sangat-sangat ketat. Hebat ini Nikodemus. Pengetahuannya tentang firman Tuhan, tentang hukum Taurat, boleh dikata dia punya intelektual yang tinggi. Tokoh agama, pemimpin agama yang begitu sangat berpengaruh. Hidup spiritualnya sangat-sangat baik dan diikuti oleh banyak orang. Ketika orang lain dan yang lainnya itu seperti katak dalam tempurung, dalam keresahan dan kegelisahan, kegalauan, melihat merenungkan dirinya, kehidupan keagamaannya, spiritualnya, imannya Bapak Ibu Saudara-saudara, dia ada mulai resah. Merenungkan, melihat, mendengarkan seorang yang lagi jadi buah bibir, seorang yang lagi viral di Kana, seorang yang lagi dengan keberanian yang begitu sangat besar menyucikan bait Allah. Dia nggak punya rasa takut sedikit pun. Orang ini punya karisma.
Lalu dia mulai tertarik, siapa sebenarnya orang ini? Dia gelisah membandingkan hidup keagamaannya dengan orang ini, dengan pengajarannya. Lalu dia bertanya-tanya dalam hatinya, jangan-jangan saya salah, jangan-jangan saya sesat, jangan-jangan keberimanan saya hampa adanya. Padahal luar biasa ini. Kalau bahasa kita orang rajin beribadah ini. Orang yang sering memberikan pemahaman pencerahan tentang firman Tuhan. Rajin baca firman Tuhan. Hebat Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita lihat ini enggak meragukan lagi orang ini dalam pemahaman sederhana kita. Orang ini dekat-dekat dah dengan surga. Orang ini pasti tenang hidupnya, orang ini pasti bahagia hidupnya, tetapi tidak, dia lagi galau, galaunya tingkat tinggi. Bukan lagi galau apa. Kalau orang kan zaman-zaman sekarang kan kalau galau dia malah menggalaukan dirinya. Dia malah menyesatkan dirinya. Lagi galau-galau gara-gara tempe hangus diposting di Facebook. Gara-gara tempe hangus beli aja lagi, goreng aja lagi, selesai. Nah, kadang kita kalau galau lucu. Malah jalan keluar nggak ketemu, malah semakin jauh tersesat, malah semakin bertambah galaunya. Dalam kekalutan, kegalauan, keresahan, kegelisahan seorang Nikodemus, lalu dikatakan dalam bacaan kita apa? Dia dengan diam-diam datang pada malam hari menemui Yesus. Ini apakah dia takut ya? Sebenarnya enggak sih. Saya mau katakan inilah cara berpikir dan tindakan out the box. Ya. Dia berpikir, bertindak out of the box. Apa itu? Lain dari yang lain. Orang lain boleh seperti itu, orang lain boleh tetap merasa yakin sekalipun galau ya. Tetapi dia tidak. Dia berpikir dan bertindak tidak seperti kebanyakan orang. Bahasa Toraya, ia tu tosenga tumanan lan kasalan tumanan lan kamalilinan, tetapi dia bertindak lain. Ya, dan itu diperlukan untuk menyelamatkan dirinya, menenangkan dirinya, dan dia bertemu pada orang yang begitu sangat tepat. Dan terjadilah diskusi. Dia meninggalkan tempatnya dan menemui Yesus pada malam. Malam itu apa? Darkness. Ya. Malam kalau dalam istilah Alkitab berkaitan dengan siang. Ada anak malam, ada anak terang. Anak malam, anak siang gitu kan. Malam di sini menggambarkan, ya, Yohanes memberikan penekanan itu. Menggambarkan bahwa seharusnya kita itu dalam kegelapan, kekalutan pikiran kita, lan kaputakanta, lan kapusanta, harus berani keluar. Ya. Dan di dalam kegelapan hidupnya, kekacauannya, dia melihat bahwa apa yang dilakukannya, upayanya, usahanya menjadi orang saleh, pemimpin agama, tidak dapat menyelamatkannya, mengeluarkan dari masalah. Dan dia datang kepada Yesus. Yesus menerimanya. Ada pengakuan yang begitu luar biasa, dan ini pengakuan iman yang tidak main-main. Coba kita lihat dalam bacaan utama kita dari kitab Yohanes pasal 3. Dikatakan di situ bahwa ya, dia menyapa Yesus sebagai apa itu? Rabi ya, guru. Ini bayangkan, Nikodemus adalah rabi Yahudi. Dia adalah guru. Seorang guru menyapa orang lain dengan kata rabi. Apa artinya? Dia yang adalah rabi, dia adalah yang guru, dia adalah pengajar, merasa nggak tahu apa-apa di bawah kaki orang ini. Dan dia merasa rendah hati.
Dia mau belajar dari orang lain dan dia mau jadi murid. Sebuah pengakuan yang luar biasa, bukan hanya tentang ajar dan mengajar, diajar dan siapa yang mengajar terkait dengan ini, tetapi seorang Nikodemus yang levelnya begitu tinggi, keberadaannya begitu sangat dihargai, dia siap mengorbankan segalanya, menanggalkan itu, meninggalkan itu demi sebuah kepastian. Dan itu didapatkannya dari seorang Yesus sendiri. Ya, tidak sama dengan guru-guru yang lain, dia merasa tersaingi. Tidak sama dengan mungkin ada pendeta-pendeta atau mungkin kami juga kalau ada pendeta lebih hebat, cemburu. Ya, atau kalau ada penyanyi-penyanyi yang lebih hebat kantornya, kita sudah mulai merasa tidak, kita harus belajar dari orang yang hebat. Berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, apalagi yang dikatakan oleh Nikodemus tentang Yesus di situ. Dikatakan Yesus adalah yang diutus oleh Allah. Yesus adalah yang diutus oleh Allah, berarti dia dari sorga. Ya, ini tidak sama dengan guru-guru yang lain. Dan yang diutus itu biasa terkait dengan nabi. Dan yang lebih lain lagi bahwa itu menyangkut sebuah perkara Allah yang sedang dinyatakan di dalam dirinya. Jadi imannya sudah mulai terbuka ini. Karena dengan upayanya semua sia-sia. Dia yakin ada sesuatu yang lain dari Yesus. Dan yang ketiga, Yesus melakukan tanda-tanda. Tanda-tanda itu biasa mujizat. Baru saja Yesus membuat mujizat pertama apa itu? Air menjadi anggur. Dan sebuah kuasa yang luar biasa tentang keberadaannya terkait dengan bait Allah. Dia menyucikan bait Allah. Sebuah kepastian yang didapatkan dan diyakini oleh seorang Nikodemus bahwa inilah jalan kebenaran dan hidup. Inilah sebenarnya hidup kekal. Lalu terjadi dialog. Harus dilahirkan kembali. Ini jawabannya ngaco Bapak Ibu. Yesus bilang kau harus dilahirkan kembali. Tapi orang hebat, orang pintar bertekuk lutut gak ngerti apa-apa di hadapan Yesus. Saya sampai merenungkan, Nikodemus saja gak ada apa-apanya. Apalagi saya yang masih terus belajar. Nikodemus saja yang begitu sangat ahli tentang hukum Tuhan, begitu terus bergelut tentang firman Tuhan, nggak tahu apa-apa tentang firman Tuhan, nggak tahu apa-apa tentang hidup, nggak tahu apa-apa tentang kerajaan Allah. Nah Buddha tuh tahu mak jago-jagoi, mana mak kursus-kursus lan Facebook, nama jago-jagoi mo, ya memukun ceramai tahu. Dan hebatnya lagi biasa menyalahkan. Itu dalam grup WA biasa kita mendapatkan itu. Saya tidak mau ladeni orang-orang seperti itu. Lebih baik pergi berdoa di rumah anggota jemaat daripada meladeni orang-orang yang setengah-setengah tahu. Nikodemus saja yang kemampuan teologinya luar biasa, sama sekali nggak tahu dan dia tersesat dengan pandangannya. Iya ya. Nah, apalagi kalau kita ini yang mak jago-jagoi, gerejanya saja bolong-bolong Senin Kemis, ya kan? Doanya saja ya dempi para lunah, baru dia mau mengandalkan dirinya, kesombongannya di hadapan Tuhan. Kita salah dan keliru Bapak Ibu. Ini menjadi refleksi bagi kita, kesempatan untuk merenungkan bagaimana spiritual saya, bagaimana iman saya di hadapan Tuhan. Ternyata kalau jujur kita mau tahu, kita belum apa-apa. Dan biasanya lebih parahnya, kita yang belum apa-apa ini, belum banyak berbuat untuk Tuhan, tetapi begitu sangat angkuhnya, seolah-olah kita orang yang paling hebat.
dan layak diperhitungkan oleh Tuhan. Saya mau katakan, setiap apa yang kita lakukan jangan pernah menganggapnya itu berarti di hadapan Tuhan. Karena bagi Paulus dalam teologinya, Abraham dibenarkan bukan karena tindakannya, tetapi karena imannya. Dia karena imannya rela meninggalkan kesenangannya, kebahagiaannya, hartanya, kekayaannya, kehormatannya ke sebuah tempat yang belum pasti. Coba kita meninggalkan emas, lalu pergi ke sana, kita nggak tahu di sana ada emas. Tetapi oleh karena iman, lebih dari emas, Abraham yakin Tuhan siapkan di sana. Ke negeri mana? Ke negeri yang akan kutunjukkan? Belum tahu. Tempat yang belum pasti. Tetapi itulah iman. Dalam iman terhadap Tuhan, kita tidak boleh ragu bahwa Allah itu baik. Kita tidak boleh ragu bahwa Allah itu keliru. Kita tidak boleh ragu bahwa Allah itu tidak keliru. Kita tidak boleh ragu bahwa Allah itu merencanakan yang terbaik. Tetapi sering kita mengandalkan pertimbangan-pertimbangan untung rugi kita, yang pada akhirnya membuat cara beriman kita semakin kacau. Dilahirkan kembali artinya apa? Yesus bilang oleh air dan roh. Ini terkait dengan baptisan, ini terkait dengan pertobatan. Kalau cara hidup yang lama, kalau mengandalkan hidup spiritual kita, doa kita, rajin kita beribadah, ya, status kita sebagai alim ulama, pemimpin agama, yaitu cara hidup yang lama. Mengandalkan apa-apa yang kita lakukan, seolah-olah apa-apa yang kita lakukan bisa menolong kita menikmati hidup karunia Allah, menikmati hidup kekal itu. Enggak. Apapun yang kita lakukan, bahasa saya, jungkir balik apapun kita Bapak Ibu untuk menggapai hidup kekal, enggak akan pernah. Paulus bilang itu hanya karena kasih karunia Allah. Dan itu perlu direspon dengan apa? Iman. Abraham melakukannya. Ini yang tidak dipahami oleh Nikodemus, tetapi dalam prosesnya ia pun menjadi paham. Siapa yang membela Yesus ketika dia hendak ditangkap dan mau diadili? Siapa? Nikodemus. Dia katakan, hukum Taurat bukan untuk menghakimi, dengan asumsi tekanan banyak orang. Iya. Tetapi hukum Taurat ingin mencari kebenaran. Itu ungkapan Nikodemus, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Yohanes pasalnya yang ke-7. Kalau kita melihat itu, saya melihat ya, terkadang hukum seperti yang dikatakan orang untuk mengatakan bahwa kitalah yang paling benar, orang yang taat ini, taat beragama ya, dan itu diklaim oleh orang Farisi, oleh orang Yahudi. Tetapi satu orang Yahudi yang memimpin menantang pemikiran orang banyak saat itu, bahwa hukum Taurat nggak boleh menyalahkan orang yang benar. Hanya karena tekanan orang banyak, hanya karena asumsi orang banyak. Dalam kasus Ferdy Sambo, Bapak Ibu, banyak orang yang pintar sekarang jadi hakim, tiba-tiba jadi pakar hukum, iya kan? Banyak itu di warung-warung kopi, ada ya tukang ojol jadi pakar hukum, ada pendeta juga yang jadi pakar hukum, hebat. Memberikan ya, biasa metawa banget, dia sampai rangi bisik apa cerita-cerita biasa di jalan atau di mana. Tiba-tiba banyak orang yang jadi jaksa, tiba-tiba banyak orang jadi hakim, tiba-tiba banyak orang yang merasa lebih baik daripada orang lain. Coba kalau baca itu medsos, terlalu entengnya orang menghakimi. Dia tidak tahu masalah perkara dan lain bagaimana. Dia tidak tahu masalah apa sebenarnya yang terjadi.
Dan sampai saat ini kita masih kabur, bukan? Jaksa bilang apa? Ada motif perselingkuhan, ya kan? Apalagi yang dia putuskan apa itu? Hakim sakit hati, dan itu tidak dibeberkan. Semakin membingungkan Bapak Ibu. Lalu putusan-putusan lewat vonis itu jomplang menurut kita ya. Tapi entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Tapi lebih hebatnya itu, banyak orang merasa hebat, banyak orang malah pakar ahli ya begitu, dari sudut pandangnya merasa bahwa inilah yang terbenar, inilah yang paling benar, dan itu menjadi acuan. Dan menarik statementnya Gayus Lumbun, hakim nggak boleh dengar asumsi-asumsi, tekanan-tekanan, dan bahkan kalau boleh itu yang dilakukan oleh para ahli juga jangan didengar. Tapi kita nggak tahu apa. Nah, dalam kasus seperti ini, iman seorang Nikodemus yang memahami kelahiran baru mengatakan bahwa kalau itu kebenaran nggak boleh dihilangkan oleh apapun, termasuk peran dari hukum Taurat. Yesus yang hampir dicederai dan ditangkap oleh orang banyak, dibela oleh Nikodemus. Suatu tindakan yang luar biasa. Dan bahkan ketika Yesus mati bersama Yusuf Arimatea, dia memberikan kekayaannya lewat makam itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ternyata saya mau mengatakan Bapak Ibu, bahwasanya iman itu tidak cukup dengan kata-kata. Iman itu tidak cukup dengan label saya sebagai seorang pendeta. Iman itu tidak cukup kalau kita hanya penatua dan diaken. Iman itu tidak cukup kalau hanya kita pergi ke gereja. Jangan bangga-banggain itu Bapak Ibu. Jangan bangga-banggain. Kalau masih ada yang membangga-banggakan diri dengan apa yang dilakukannya kepada Tuhan, harusnya dia dilahirkan kembali. Tetapi iman itu tentang apa? Kehidupan kekal itu tentang apa? Tentang perbuatan. Tentang bagaimana dia mau hidup baru dengan cara hidup yang ditunjukkan oleh Tuhan. Yohanes 16 ayat 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang binasa ini, Nikodemus yang binasa, Abraham yang terancam binasa di Haran, diberikan hidup yang kekal. Caranya seperti apa? Simple, hidup baru. Hidup baru berarti bukan hidup yang lama lagi. Kalau ada yang masih sombong-sombong dengan apa yang dia miliki, bertobatlah. Kalau masih ada yang ngeres dengan apa yang dia lakukan itu untuk keuntungan bagi dirinya, bertobatlah. Bapak Ibu Saudara-saudara, iman tanpa perbuatan itu mati. Maka nyatakanlah dengan sukacita kebaikan-kebaikan, buah-buah iman yang kita lakukan. Kedekatan kita kepada Tuhan, disiplin rohani kita, hidup keagamaan kita, semuanya itu sebagai respon, ya, tanggapan kita terhadap kasih karunia Allah yang begitu sangat besar itu, yaitu keselamatan. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita tenang sejenak. Kita tunduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali dalam kehidupan kita. You must be born again. Engkau harus dilahirkan kembali. Tuhan yang bekerja atas itu. Allah lah yang mengerjakan. Dan kita
menerimanya dengan sukacita dalam kehidupan yang sungguh, dalam kerendahan hati, hidup sebagai anak-anak Allah yang telah diselamatkan. Berilah hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Nyatakan dalam cara dan sikap hidup kita bahwa kita ini adalah orang yang sudah dibaharui. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Ya Allah, Bapa di dalam surga, syukur kepadamu buat perkara indah yang Tuhan beri. Kesempatan bagi kami sekalian untuk menikmati karunia Tuhan dalam ibadah saat ini. Firman-Mu telah didengarkan dan direnungkan. Hidup kami semoga dibarui untuk menjadi semakin lebih baik. Tuhan meneguhkan, menguatkan kami. Ya Allah, kami terus menyerahkan hidup kami buat seminggu yang akan datang jikalau Tuhan berkenan mengaruniakannya. Jaga dan lindungi, berkati kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, dalam pertumbuhan pendidikan, perjuangan kuliah mereka. Bahkan yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan. Dalam usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan yang berkarunia, menyertai, menjaga dan melindungi. Kami percaya juga bahwa karunia-Mu begitu sangat besar. Ada sukacita, rasa syukur oleh karena berkat-Mu lewat pertambahan usia, lewat kelahiran anak-anak dan cucu seperti yang dialami oleh keluarga Yulis Timbang dan keluarga Pak Selan Manat, dan juga keluarga Bapak Daniel Lambi, dan masih banyak lagi. Biarlah sukacita itu membawa mereka pada sebuah pengakuan bahwa Tuhan lah yang berkarunia. Berkati mereka juga sukacita karena kehidupan iman yang Tuhan masih campur tangan di dalamnya, sehingga ada keajaiban-keajaiban dalam pandangan iman boleh kami rasakan dan boleh kami nikmati. Teguhkan, kuatkan iman kami senantiasa menjalani seluruh kehidupan ini dalam persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan. Tuhan itu tetap baik. Tindakan iman kami akan terus nyata dan kami tak akan goyah apapun yang terjadi. Demikianlah hidup orang yang dibarui dan orang yang beriman kepadamu. Kami percaya anggota jemaat-Mu yang begitu sangat banyak yang bergumul karena sakit penyakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, begitu sangat banyak. Teguhkan, kuatkan, dan Tuhan kami mohon sembuhkan mereka. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang pada saat ini sedang berduka cita, keluarga Bapak Yones Duma atas meninggalnya saudara kasih di Jakarta, almarhum Bapak Juli Ernest Nipi. Teguhkan, kuatkan, hiburkan. Kami berdoa buat kota kami. Tuhan lindungi bahkan negeri kami ini, negara kami, dari mara bahaya, dari bencana alam, cuaca yang tak menentu, dan bahkan ada prediksi-prediksi bencana alam yang menimbulkan
kekhawatiran, ketakutan. Di dalam Tuhan kami tidak akan khawatir. Tuhan pasti menjaga negara kami. Tuhan pasti menjaga wilayah kami, kota kami, lingkungan kami dimanapun kami berada. Saat ini juga kami berdoa secara khusus buat pelaksanaan peringatan Injil masuk Toraja yang ke-110 tahun. Kiranya boleh berjalan dengan baik. Sebuah sukacita bahwa Tuhan melawat negeri kami. Tuhan melawat kami sekalian. Dan lewat itu gereja Toraja lahir. Puji Tuhan, berkati gerejamu. Kami juga berdoa buat jemaat Ramah. Seluruh anggota jemaat ikatkan dalam persekutuan yang erat untuk terus memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dan jemaat Ramah menjadi berkat bagi jemaatmu dan bagi banyak orang. Kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayanmu, para pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG. Mampukan mereka bergandengan tangan untuk melayanimu dengan sebaik-baiknya. Dan bahkan pelayanan kami hari ini oleh anak-anak kami, seluruh majelis gereja dan semuanya tanpa terkecuali berkenan bagi Tuhan dan memberkati semua yang sudah melayanimu. Ya Allah Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa buat seluruh keluarga kami dimanapun. Jaga dan lindungi mereka semuanya. Berdoa buat rencana-rencana dan agenda kami. Tuhan hadir menyertai. Dan bahkan juga secara khusus kami terus berdoa. Lagi-lagi kami memohon Tuhan berkati seluruh jemaatmu yang bersoal, yang bergumul dan berbeban berat. Juga tak henti-hentinya kami doakan Bapak Ferdi Sambo bersama dengan istri, bersama dengan anak buahnya yang saat ini sedang menjalani vonis. Kiranya itu dapat diterima dengan iman dan semuanya boleh dipertanggungjawabkan dengan baik. Kami memohon Tuhan campur tangan dalam proses seterusnya. Kiranya keadilan dan kebenaran itu menjadi terang benderang. Kiranya itu juga adil bagi keluarga korban dan bagi semua yang terlibat. Tuhan buka jalan bagi mereka semua. Dan bahkan secara khusus sebagai jemaat kami pun mendoakan orang tua dari Bapak Ferdi Sambo, Oma Kesia, Ibu Rida Sambo, dan anak-anak cucu segenap keluarga. Teguhkan mereka, kuatkan, berikan kesabaran dalam menghadapi pergumulan ini. Engkaulah yang akan bersama-sama dengan mereka. Ketika kami kembali sebentar, Tuhan antar kami sekalian pulang dengan sukacita sambil memuji, memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa kami, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penekanan warta jemaat Minggu 5 Maret 2023. Yang pertama, disampaikan kepada warga jemaat bahwa Saudari Retno Pawang STH tinggal di kelompok 1 Rama Selatan akan melaksanakan magang di Jemaat Rama selama 1 tahun mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai tanggal 28 Februari
2024. Yang kedua, kotak khusus untuk mendukung program kerja Jemaat Rama 2023, Komisi Sarana Prasarana, khususnya sarana prasarana ibadah, pengadaan 2 unit LCD proyektor dan 1 unit laptop pada tanggal 5, 12, dan 19 Maret 2023 di semua jam kebaktian akan dijalankan kotak khusus. Harap kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Yang ketiga, disampaikan kepada segenap warga Jemaat Rama bahwa pelajaran katekisasi CD reguler tahun 2023 akan dimulai pada bulan Maret 2023. Bagi anak warga jemaat yang berusia 15 tahun ke atas dapat mengambil formulir pendaftaran di kantor gereja setiap hari kerja jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Jikalau ada Saudari Retno Pawang, STH, disilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini bersama dengan majelis gereja yang memperkenankan saya untuk melaksanakan magang dan belajar di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Retno Pawang. Saya alumni dari IAKN Toraja atau yang akrab kita dengar dengan STAKN Toraja. Saya berasal dari Toraja, tepatnya di Toraja Barat, yaitu Rano Bongga Karadeng. Saya tinggal di kelompok 1 dan akan bersama-sama dengan jemaat di tempat ini selama 1 tahun. Mohon bimbingan dan arahan dari kita semua. Terima kasih. Mari sidang jemaat kita berdiri. Petunjuk hidup baru, firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Amin. Tuhan kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhanku, yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Sidang jemaat, pergilah dan jalanilah hidupmu dalam iman yang teguh pada Yesus Kristus Tuhan kita. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, seluruh hidupmu pergumulan dan pengharapan hanya kepadanya, dan mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Iman kita di dalam Kristus Yesus, itulah kekuatan kita. Kita akan terus dibaharui dalam proses kehidupan dan perubahan besar dalam kehidupan kita sejak Yesus di hati kita. PKJ 239 sebagai lagu penutup pada pagi hari ini. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berdebar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus di waktu senang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berdebar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Terima kasih.
Tuhan.